Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Asuhan Keperawatan dengan Kesehatan Mental. Yang pertama ada definisi. Kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidup. Sedangkan menurut Ihram 2008, kesehatan mental adalah terwujudnya integritas pribadi, keselarasan dengan jati diri, pertumbuhan relasi, arah hubungan yang sehat dengan orang lain. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi tingkat kesejahteraan mental di mana individu dapat berfungsi secara adekuat, dapat menikmati hidupnya secara seimbang, dan mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan hidup, serta mampu berkontribusi pada kehidupan budaya dan agama yang memiliki peran dalam batasan sehat ataupun sakit. Yang kedua ada etiologi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit mental. Antara lain, 1. Faktor genetik atau penyakit keturunan. Di dalam keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental berisiko lebih tinggi dibanding populasi yang tidak ada sejarah penyakit mentalnya. Yang kedua ada gangguan bahan kimia dalam otak. Bila bahan kimia dalam otak yang dikenal sebagai neurotransmitter tidak berfungsi dengan baik, maka gejala penyakit mental akan muncul. Sebagai contoh, 1. Ada skizofrenia, penghasil dopamin secara berlebih. Yang kedua ada kemurungan, paraserotonin terlalu rendah. Yang ketiga ada mania, paraserotonin meningkat secara melampau. Yang terakhir ada kebimbangan, terdapat gangguan di dalam pengeluaran dan fungsi non-adrenalin. Etiologi yang selanjutnya ada serangan virus. Dalam penelitian, ada penyakit akibat virus telah dikaitkan dengan kemunculan penyakit mental. Etiologi yang selanjutnya ada sejarah hidup yang getir. Misalnya, kehilangan orang tua semasa kecil, terlalu banyak ejekan dari teman-teman, dibully secara keterlaluan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang terakhir ada keadaan sosial ekonomi yang rendah. Misalnya faktor kemiskinan dan lain-lain. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi gangguan mental menurut DMS-IV adalah sebagai berikut. 1. Gangguan yang biasanya didiagnosis pertama kali pada masa bayi, masa kanak-kanak, atau masa remaja, retardasi mental. Yang kedua delirium, demensia, amnestik, dan gangguan kognitif lainnya. Selanjutnya gangguan yang berhubungan dengan penggunaan zat, sebagai contoh alkohol, kafein, kokain, dan zat aditif lainnya. Yang keempat skizofrenia dan gangguan psikotik lain. Selanjutnya gangguan mood atau perasaan, depresi, bipolar, gangguan somatofom. Yang selanjutnya ada gangguan kecemasan, lalu gangguan buatan, selanjutnya gangguan disosiatif,
gangguan seksual dan identitas gender, gangguan makan dan tidur, dan gangguan kepribadian, paranoid, psikotipal, psikoid, antisosial, narsistik, dan lain sebagainya. Lalu ada manifestasi. Menurut Sigmund Freud 1958, gangguan jiwa atau kesehatan mental tidak dapat disadari, pengaruhnya lebih besar dari apa yang terdapat dalam kesadaran, dan untuk menyelidikinya diperlukan upaya yang lebih dalam. Gangguan mental atau penyakit mental dapat diawali dengan beberapa gejala sebagai berikut. 1. Berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Yang kedua, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, ketakutan, khawatir atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Nomor 5, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. 7. Menarik diri dari orang-orang yang kegiatan sehari-hari. 8. Mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. 9. Mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan. 10. Merasa sedih tidak berarti, tidak berdaya, putus asa atau tanpa harapan. Yang terakhir, tidak mampu memahami situasi dan orang-orang sekitar. Gejala-gejala ini sebenarnya menandakan dekompensasi proses adaptasi dan terdapat terutama pemikiran, perasaan, dan perilaku. Gangguan mental dan penyakit mental yang masih ringan dan dalam taraf awal, tanda gejalanya sulit dibedakan. Seringkali dianggap normal karena hal ini juga terdapat pada orang normal yang sedang tertekan emosinya. Selanjutnya ada penata laksanaan. Menurut Eko 2014, terapi kesehatan mental dikembangkan sehingga penderita tidak mengalami diskriminasi, bahkan metodenya lebih manusiawi daripada masa sebelumnya. Terapi yang dimaksud: 1. Psikofarmako. Berbagai obat psikofarmako yang hanya diperbolehkan dengan resep dokter dapat dibagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama, golongan generasi pertama atau tipikal, dan golongan kedua, atipikal. Obat yang termasuk golongan generasi pertama misalnya kloropromazin HCl, toridazin HCl, dan haloperidol. Obat yang termasuk generasi kedua misalnya risperidon, olozapin, quetiapin, glanzapin, zotatin, dan aripiprazol. Yang kedua ada psikoterapi. Terapi kerja baik sekali untuk mendorong penderita bergaul lagi dengan orang lain, pasien lain, perawat, dan dokter. Maksudnya, supaya pasien tidak mengasingkan diri lagi, karena jika pasien menarik diri, dapat membuat kebiasaan yang kurang baik. Dianjurkan untuk mengadakan permainan atau latihan bersama. Yang ketiga ada terapi kejang listrik atau elektrokonvulsif terapi. Merupakan pengobatan untuk menimbulkan kejang grand mal secara artifisial dan melewatkan aliran listrik melalui elektroda yang dipasang 1 atau 2 tem.
Terapi kejang listrik diberikan pada penderita skizofrenia yang tidak mempan dengan terapi neuroleptikal oral atau injeksi dengan dosis terapi listrik 5 joule per detik. Yang selanjutnya ada terapi modalitas. Merupakan rencana pengobatan untuk skizofrenia dan kekurangan pasien. Teknik perilaku menggunakan latihan keterampilan sosial untuk meningkatkan kemampuan sosial, kemampuan memenuhi diri sendiri, dan latihan praktis dalam komunikasi interpersonal. Yang selanjutnya, yang nomor 5, adapun tindakan terapi untuk pasien dengan harga diri rendah menurut Kaplan 2010 mengatakan tindakan keperawatan yang dibutuhkan pada pasien dengan harga diri rendah adalah terapi kognitif, terapi interpersonal, terapi tingkah laku, dan terapi keluarga. Tindakan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah bisa secara individu, terapi keluarga, kelompok, dan penanganan komunikasi baik general perawatan kelanjutan. Selanjutnya ada asuhan keperawatan. Kasusnya bisa dibaca terlebih dahulu. Lalu ada analisa data. Data fokus dengan data subjek. Klien mengatakan mendengar suara atau bisikan yang mendorong untuk latihan karate, namun terkadang suara itu mengejeknya. Data objeknya, klien suka berbicara sendiri, tertawa dan senyum sendiri. Klien banyak bicara. Masalah gangguan persepsi, etiologi gangguan otak. Yang kedua, DS-nya keluarga mengatakan suka membayangkan orang lain marah-marah, melempar barang orang lain di sekitarnya. DO 1. Klien bicara cepat saat bercerita. 2. Klien suka menggerakkan tangan. Yang ketiga, ekspresi wajah serius saat bercerita. Masalahnya, resiko mencederai orang lain dengan etiologi membahayakan orang lain. Diagnosa gangguan persepsi berhubungan dengan gangguan otak. Yang kedua, resiko mencederai orang lain berhubungan dengan membahayakan orang lain. Selanjutnya ada intervensi. Intervensi pertama dengan diagnosa gangguan proses pikir berhubungan dengan gangguan otak. Tujuan dan kriteria. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 1x24 jam, diharapkan pasien mampu mengenali perubahan dalam berpikir dengan kriteria hasil 1. Mampu memperhatikan kemampuan kognitif untuk menjalankan konsekuensi kejadian yang mencegah terhadap dan pikiran tentang diri. Yang kedua, mampu mengembangkan strategi untuk mengatasi anggapan diri yang negatif. Mampu mengenali perubahan dalam pikiran dan tingkah laku serta faktor penyebab. Lalu mampu memperhatikan penurunan tingkah laku yang didinginkan, ancaman dan kebingungan. Intervensinya, pertahankan lingkungan yang menyenangkan dan tenang. Lakukan pendekatan dengan cara perlahan dan tenang. Panggil klien dengan namanya dan tatap wajahnya ketika berbicara, tatap matanya. Yang 4, gunakan suara yang agak rendah pada saat berbicara pada klien. Diagnosa kedua, risiko mencederai orang lain berhubungan dengan disorientasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan resiko cedera tidak terjadi dengan kriteria hasil. 1. Meningkatkan tingkat aktivitas. Yang kedua, dapat beradaptasi dengan lingkungan untuk mengurangi risiko trauma atau cedera.
Yang ketiga, tidak mengalami trauma atau cedera. Intervensinya, kaji derajat terjadinya gangguan kemampuan, tingkah laku impulsif, dan penurunan persepsi visual. Bentuk keluarga mengidentifikasi risiko terjadinya bahaya yang mungkin. Kaji efek samping obat, tanda keracunan, tanda ekstrapiramidal, hipotensi ortostatik, gangguan penglihatan, dan gangguan gastrointestinal. Yang ketiga, hindari penggunaan Restain terus-menerus. Berikan kesempatan keluarga tinggal bersama klien selama periode agitasi akut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.